Selamat datang berjumpa kembali di channel belajar akuntansi.id bersama Antoni Drasaf. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagi tips bagaimana membuat laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Anda tahu kan perusahaan dagang? Perusahaan yang aktivitas utamanya membeli dan menjual barang. Prosedur penyusunan laporan laba rugi perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Karena di dalam perusahaan dagang adanya persediaan, baik itu persediaan awal, persediaan akhir, dan harga pokok penjualan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh laporan laba rugi CP baru muncul periode Agustus 2021. Yang perlu diperhatikan adalah penjualan. Penjualan merupakan penjualan dari aktivitas barang-barang yang dijual. Di samping itu, kadangkala ada potongan penjualan, ada juga retur penjualan. Penjualan dikurangi dengan potongan penjualan serta retur penjualan akan menghasilkan penjualan bersih. Persediaan awal. Persediaan awal ini merupakan persediaan akhir apabila di bulan yang lalu masih memiliki persediaan akhir. Selanjutnya merupakan pembelian. Tentunya di dalam pembelian ini ada potongan pembelian, ada retur pembelian, pembelian dikurangi dengan potongan pembelian, dikurangi dengan retur pembelian, akan menghasilkan pembelian bersih. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi pada saat akhir bulan tentunya kita melakukan stok opnam. Stok opnam ini dinamakan dengan persediaan akhir. Sehingga barang yang sedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir akan menghasilkan harga pokok penjualan. Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor. Jadi ini untuk menghitung berapa laba kotor dari perusahaan dagang. Selanjutnya, dari laba kotor ini kita akan menentukan beban operasional. Beban operasional ini terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban penjualan biasanya terdiri dari beban gaji bagian penjualan, beban komisi, beban iklan, beban pengangkutan, beban lain-lain penjualan, dan total beban penjualan. Selanjutnya, untuk beban administrasi umum ini, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, dan telepon. Dalam ini kita gabung supaya mudah. Beban penyusutan, beban lain-lain. Total beban administrasi dan umum. Jadi kita harus menjumlahkan beban administrasi dan umum. Total beban operasional yang merupakan jumlah dari beban penjualan ditambah dengan beban administrasi dan umum dinamakan dengan beban operasional. Laba kotor dikurangi dengan beban operasional akan ketemu laba atau rugi operasional. Pendapatan lain-lain dan beban lain-lain akan menghasilkan laba rugi sebelum pajak.
Pajak yang dikenakan dari 0,5% dari omset. Omsetnya dari penjualan sebesar 300 juta. Jadi pajaknya 0,5% dikalikan 300 juta sama dengan 1.500.000. Laba rugi sebelum pajak dikurangi dengan pajak akan menghasilkan laba rugi setelah pajak. Demikian tip membuat laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Berjumpa kembali dalam channel belajarakuntansi.id bersama Antoni Derasa. Jangan lupa di like, subscribe, dan share.